Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bongkar prinsip ketujuh dari buku Scale. Judulnya menarik nih. Ternyata Anda sebenarnya punya waktu cukup kok buat mengembangkan perusahaan, sekaligus dapat kembali hidup Anda. Ini penting banget loh, soalnya banyak pemilik bisnis itu rasanya kayak jebak gitu ya. Mikirnya kalau bisnis mau tumbuh besar, ya udah pasti waktu pribadi jadi korban. Betul sekali. Dan sumber ini, buku Scale ini, menegaskan kalau itu tuh dilema yang keliru sebetulnya. Inti prinsip ketujuh ini tuh bukan soal kerja lebih lama, bukan nambah jam kerja. Tapi gimana caranya kita meningkatkan kualitas dari waktu kerja yang sudah kita punya. Kualitas ya, bukan kuantitas. Tepat. Kayak contohnya Mark Huha itu. Wah, dia berhasil pangkas jam kerja dari 70 jam seminggu jadi di bawah 35 jam. Setengahnya loh. Tapi bisnisnya malah tumbuh 44% dalam 2 tahun. Atau Tom, contoh lain, yang akhirnya bisa seimbang antara bisnis dan keluarga. Kuncinya yaitu di pengelolaan waktu. Nah, itu dia. Tantangan terbesarnya kan selalu perasaan, aduh, nggak punya waktu. Rasanya dikejar-kejar terus. Tapi prinsip ini bilang, jam kerja Anda yang sekarang itu sebetulnya udah cukup. Pertanyaannya lebih ke, jam-jam itu dipakai buat apa sih? Cuma kelihatan sibuk atau beneran menghasilkan sesuatu yang bernilai? Nah, disinilah kita perlu masuk ke strategi penguasaan waktu yang pertama, yaitu mengenali aktivitas mana yang benar-benar menciptakan nilai buat bisnis Anda. Konsep dasarnya sih dari prinsip Pareto ya, aturan 80-20 yang terkenal itu, di mana kira-kira 20% usaha kita ngasih 80% hasil. Oke, 80-20. Tapi di sumber ini dikembangin lagi ya, jadi matriks nilai waktu gitu. Ada A, B, C, D. Bisa dijelasin lebih detail, Kak? Kayaknya ini inti banget. Bisa, bisa. Mari kita bedah ya. Jadi waktu D itu, nah ini jebakan utamanya nih. Mungkin sekitar 80% aktivitas kita malah masuk kategori ini. Tapi hasilnya cuma nyumbang 20%. Contoh gampangnya yaitu tadi, bolak-balik cek email yang nggak penting-penting amat, atau review tagihan rutin yang sebenarnya bisa diotomatisasi. Ini yang bikin kita merasa sibuk banget, padahal nggak maju-maju. Aduh, iya banget. Saya sendiri sering kejebak di situ tuh, buka email terus. Hahaha. Oke, itu D. Lalu waktu C. Waktu C ini lebih baik. Ini sekitar 20% aktivitas kita, tapi bisa menghasilkan 80% hasil. Kebalikannya D lah. Misalnya, mendelegasikan tugas ke tim dengan jelas, atau mengadakan rapat tim yang benar-benar fokus dan produktif. Ini udah bagus, tapi ini belum puncaknya. Oh, oke. Jadi masih ada yang lebih tinggi lagi nilainya. Ada dong, masuk ke waktu B. Ini sweet spotnya istilahnya. Mungkin cuma makan sekitar 4% dari total waktu kita. Tapi dampaknya itu bisa sampai 64% dari hasil. Gede kan? Contohnya kayak apa? Misal, ketemu langsung sama klien-klien paling penting, atau meluangkan waktu khusus buat melatih manajer kunci di tim Anda. Fokusnya lebih strategis. Bedanya sama C apa dong kalau gitu? Sama-sama penting kan? Bedanya di leverage atau daya ungkitnya. Aktivitas B ini dampaknya jauh lebih besar ke pertumbuhan jangka panjang bisnis. Kalau C mungkin lebih ke efisiensi operasional harian. B ini buat lompatan. Wow, oke. 4% waktu bisa kasih 64% hasil tuh luar biasa. Terus, waktu A. Ini pasti lebih dahsyat lagi ya? Nah, ini dia, waktu A. Bisa dibilang zona ajaib. Mungkin cuma sekitar 1% aja aktivitas kita, tapi dampaknya bisa lebih dari separuh hasil bisnis Anda. Gila kan? Nilainya itu bisa sampai 200 kali lipat waktu D. Ini aktivitas yang benar-benar game changing. Misalnya, negosiasi kesepakatan merger besar, atau inovasi produk baru yang disruptif. Jarang terjadi, tapi dampaknya masif. Oke, jadi PR pertamanya identifikasi dulu ya, mana A, B, C, D dalam kerjaan kita. Nah, setelah kita bisa bedain, langkah selanjutnya apa nih? Katanya ada 4D buat beresin si waktu D ini. Tepat sekali. Ini masuk strategi #2. Fokus memberantas atau minimal mengurangi drastis si waktu D ini pakai 4D. Kuncinya bukan cuma tahu, tapi berani eksekusi. Pertama, delete it, hapus aja. Kalau aktivitas itu nggak perlu dilakukan siapapun, ya udah hapus, jangan ragu. Contohnya Marhuha tadi, dia cerita cuma dengan berhenti bikin laporan mingguan yang ternyata nggak pernah dibaca siapa-siapa, itu aja dia langsung hemat 2 jam seminggu. Lumayan kan? Masuk akal banget. Nggak semua yang biasa kita lakukan itu beneran perlu ya.
Terus D yang lain? Kedua, delegated, delegasikan. Serahkan ke asisten, staf lain, atau bahkan vendor luar. Banyak pengusaha kecil ragu di sini, merasa lebih cepat kalau saya kerjain sendiri atau nggak ada yang bisa ngerjain sebaik saya. Padahal ini kunci membebaskan waktu Anda buat fokus ke B dan A. Delegation trap ya itu? Atau prosesnya, biar tugas D itu nggak muncul lagi di masa depan. Otomatisasi pakai software, buat template, perbaiki alur kerja. Tujuannya jelas, bebaskan minimal 8 jam per minggu dari jeratan D-time ini. Bayangin, 8 jam ekstra seminggu buat aktivitas B dan A. Wah, 8 jam itu signifikan banget. Berarti dengan membuang waktu D, kita dapat modal waktu baru ya untuk diinvestasikan ke A dan B. Disinilah strategi #3 masuk soal ngatur ulang jadwal mingguan pakai konsep focus days dan push days. Betul sekali. Setelah kita berhasil menciptakan waktu ekstra ini, kita harus lindungi waktu itu. Jangan sampai keisi lagi sama aktivitas D atau C yang kurang penting. Nah, focus days itu adalah hari-hari yang Anda sengaja blok penuh atau sebagian besar khusus untuk mengerjakan tugas-tugas A dan B yang butuh konsentrasi tinggi, minim gangguan. David Finkel, salah satu penulisnya, dia pakai Selasa dan Kamis. Di hari itu, dia benar-benar menghilang dari email, telepon, rapat nggak penting. Fokus total ke proyek strategis. Kedengarannya bagus banget ya, focus days gitu. Tapi buat pengusaha yang timnya mungkin masih kecil atau baru mulai gitu, seberapa realistis sih bisa benar-benar matiin komunikasi seharian? Kayaknya susah ya. Pertanyaan bagus. Tentu nggak harus se-ekstrim itu, harus disesuaikan sama kondisi masing-masing. Mungkin nggak seharian penuh, bisa aja setengah hari, atau beberapa blok waktu fokus, misal 2-3 jam tanpa gangguan sama sekali. Intinya adalah kesengajaan untuk menciptakan ruang berpikir dan bekerja mendalam itu. Nggak harus sempurna dari awal. Sementara push days, di contoh Finkel itu Senin dan Rabu, itu dipakai buat mendorong tugas-tugas operasional harian. Rapat rutin, balas email penting, koordinasi tim, hal-hal C dan D yang memang nggak bisa dihindari sepenuhnya. Jadi roda bisnis tetap harus berputar kan? Oke, jadi ada hari buat ngebut kerjaan strategis, ada hari buat beresin operasional ya? Yah, kurang lebih gitu. Oh iya, ada satu strategi lagi yang terkait erat sama menghapus waktu D, yaitu strategi #6, membuat stop doing list, daftar hal-hal yang harus kita berhenti lakukan. Ini kayak semacam komitmen sadar gitu untuk nggak lagi mengerjakan tugas-tugas penguras energi yang nggak ada nilainya buat pertumbuhan bisnis. Kadang kita tahu kok sesuatu itu buang-buang waktu, tapi ya tetap aja dilakuin karena udah kebiasaan. Bener juga, kebiasaan buruk itu susah hilangnya ya? Nah, contohnya Andre Butter di buku itu. Dia tahu persis kalau ngecekin email terus-terusan itu aktivitas daytime yang parah. Tapi dia ngaku susah banget nahan diri buat gak buka inbox. Ini nunjukin kalau disiplin itu kunci. Nggak cukup cuma tahu teorinya aja. Jadi pesannya jelas banget ya di prinsip ke-7 ini, mengembangkan bisnis itu bukan berarti harus kerja rodi sampai nggak punya kehidupan pribadi. Kita punya kok waktunya, asal kita cerdas dan disiplin mengelolanya. Fokusnya di kualitas penggunaan waktu, bukan sekedar berapa lama kita di depan meja kerja. Ingat cerita suksesnya Derek tuh, yang bisnis propertinya bisa tumbuh 1000%, atau Jennifer dengan perusahaan software medisnya yang tumbuh 500%. Mereka capai itu tanpa harus terjebak kerja membabi buta. Pertumbuhan itu kan sebuah proses ya, bukan sulap semalam jadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, terutama yang soal menguasai waktu ini, Anda jadi punya semacam peta jalan yang konkret lah untuk scale up bisnis, sekaligus membeli kembali waktu pribadi Anda. Oke, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Satu saja aktivitas D yang Anda tahu nilainya rendah, tapi sering banget menyita waktu Anda, mana yang bisa Anda mulai coba delete, delegate, defer, atau design it out mulai minggu ini. Langkah kecil itu bisa jadi awal yang bagus untuk membebaskan waktu Anda demi pertumbuhan bisnis yang sejati dan juga kehidupan yang lebih seimbang. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.